Apalagi memang Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu. Tidak pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelapangan rezeki, kelancaran rezeki, dan diberikan keturunan-keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kami akan meluruskan tentang pemikiran salah satu Ustadz Wahabi, namanya itu Ustadz Syafiq Basalamah, karena beliau berpikiran tentang tahlilan itu seperti ini. Andaikan tahlilan itu memang baik, tentu Nabi akan melakukannya ketika istri dan putra-putra Nabi meninggal, dan sahabat akan melakukannya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, dan para sahabat lainnya. Jadi analogi cara berpikir Ustadz Syafiq Basalamah ini, andai itu baik, Nabi dan para sahabat akan melakukannya. Jadi beliau pikir bahwasanya sesuatu yang menurut Nabi baik, Nabi pasti akan melakukan itu semua. Saya akan berikan suatu contoh yang mana Nabi itu anggap baik, tetapi Nabi tidak melakukannya. Ini contoh supaya kita pemikirannya itu terbuka. Jadi ada suatu contoh yang mana Rasulullah SAW itu menganggap baik, tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, jilid pertama, halaman 410, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil jadri aminal baiti huwa. Beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil jadri, yaitu tentang jadri. Jadri ini adalah Hijr Ismail. Beliau bertanya Siti Aisyah, aminal baiti huwa. Wahai Rasulullah, apakah Hijr Ismail ini bagian daripada Baitullah atau Ka'bah? Qala na'am. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, Hijr Ismail ini adalah bagian daripada Baitullah. Qalat fama lahum lam yudkhiluhu fil baiti. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka tidak memasukkan Hijr Ismail di dalam Baitullah? Qala inna qaumaki qassarat bihi munnafaqah. Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Aisyah, kaummu ini tidak ada biaya untuk memasukkan Hijr Ismail ke Baitullah. Qultu fama sa'nu babihi mutafi'an. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa pintu Ka'bah ini tinggi, tidak rendah? Mungkin kalau bahasa kita itu seperti itu. Qala fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Beliau Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Siti Aisyah tadi, wahai Aisyah, kaummu ini melakukan hal tersebut
supaya mereka bisa memasukkan orang yang mereka kehendaki dan supaya mereka bisa melarang orang yang mereka kehendaki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha, walaula anna qaumaki hadisun ahduhum bil jahiliyati fa akhafu an tunqira qulubuhum an udkhilal jadda fil baiti wa an ulsiqa babahu bil ardi. Wahai Aisyah, kalau seandainya kaummu ini tidaklah baru saja keluar dari masa jahiliyah dan tidaklah aku khawatir hatinya mereka ingkar terhadap hal tersebut, maka aku akan memasukkan hijir Ismail tersebut di dalam Baitullah dan aku akan menurunkan pintu Ka'bah tersebut sampai menyentuh tanah. Jadi di dalam hadis ini bahwasanya ada suatu bukti yang mana bukti ini adalah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya. Meskipun ada beberapa faktor, yang mana faktor tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir terhadap kaumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hal tersebut. Nah, jadi tadi itu adalah suatu contoh, yang mana contoh hadis tersebut adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu semua baik, akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya karena ada beberapa faktor, yaitu faktornya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut kaumnya itu ingkar karena kaumnya ini baru saja keluar daripada masa-masa jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya. Nah, ini ada suatu contoh lagi, yang mana contoh ini adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya, akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Masih di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam jilid ketiga pada halaman 546. Di dalam hadis ini yaitu Babud Dobbi pada halaman 546. Hadis ini yaitu diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Khalid bin Walid. An Khalid bin Walid annahu dakhala ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam baita Maimunata fa utiya bidobbin mahnudin fa ahwa ilaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihi faqala ba'dun niswati akhbiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bima yuridu ayyakula faqalu huwa dobbun ya Rasulullah. Bahwa di dalam hadis ini menceritakan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Khalid bin Walid ada di dalam rumah Siti Maimunah. Kemudian disuguhkan yaitu dob, daging dob yang sudah dipanggang, yaitu daging biawak yang sudah dipanggang. Kemudian daging tersebut itu disuguhkan atau dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di situ berkata bahwa yang akan dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah daging dob atau daging biawak yang sudah dipanggang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk memakannya. Fakultu aharamun huwa ya Rasulullah. Kemudian Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah daging dob atau daging biawak ini diharamkan ya Rasulullah? Faqala la. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Khalid bin Walid, la, tidak wahai Khalid. Walakin lam yakun bi'adhi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Akan tetapi Khalid, daging dob ini tidak ada di dalam tanah kaumku. Qala Khalidun fajtaratuhu fa'akaltuhu. Kemudian Khalid bin Walid melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan, Khalid bin Walid ini tetap melanjutkan yaitu memakan daging dob tersebut atau daging biawak tersebut. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duru ai ilayya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat
aku memakan daging dob tersebut atau daging biawak tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya bukti sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalid bin Walid, memakan dob. Yang mana dob ini adalah daging biawak yang sudah dibakar. Khalid bin Walid itu melakukannya, memakan, akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak melakukannya. Artinya bagaimana? Ternyata ada suatu pekerjaan yang memang sahabat itu lakukan, akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak melakukannya. Ya, jadi kalau berpikirnya Ustadz Syafiq Basalamah ketika beliau mengatakan itu, andai itu memang baik, tentu Nabi akan melakukannya dan para sahabat pun akan melakukannya. Jadi berpikiran seperti itu adalah berpikiran yang menurut kami itu adalah keliru. Ya, ada suatu pekerjaan di dalam hadis pertama, ada suatu pekerjaan yang mana Rasulullah SAW itu anggap baik, akan tetapi Rasulullah SAW itu tidak melakukannya. Di dalam hadis yang kedua, ada suatu pekerjaan yang mana sahabat Rasulullah SAW itu mengerjakan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi bahwasanya belum tentu Nabi Muhammad SAW itu tidak mengerjakan, tidak diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul perintahkan maka kerjakanlah, dan apa-apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman, "Wa ma tarakahu fastanibu." Apa yang Rasul tinggal maka jauhilah. Allah itu tidak berfirman seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hadisnya, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum minhu fastanibuhu." Apa-apa yang Rasulullah SAW itu perintahkan maka kerjakanlah semampunya, dan apa-apa yang Rasulullah SAW itu larang maka jauhilah. Rasulullah SAW itu tidak bersabda, "Wa ma taraktuhu fastanibuhu." Apa-apa yang aku tinggal itu maka jauhilah. Rasulullah SAW itu tidak bersabda demikian. Ya. Jadi cara berpikir Ustadz Syafiq Basalamah ketika ia menganggap bahwa andaikan itu memang baik, tentu Nabi akan melakukannya. Sesuatu yang menurut Nabi itu baik, pasti Nabi melakukan itu semua. Jadi berpikir demikian itu adalah pemikiran yang keliru. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.